Halo semuanya, pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 membahas chapter 6 tentang seleksi employees and placing them in jobs atau proses seleksi karyawan dalam Human Resource Management. Seleksi karyawan merupakan tahapan yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan menentukan siapa yang paling tepat untuk bergabung dan menempati posisi di dalam organisasi. Keputusan seleksi yang tepat akan membantu organisasi bertahan, beradaptasi, dan tumbuh di tengah persaingan yang semakin ketat. Tujuan utama dari seleksi adalah menemukan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat atau yang dikenal sebagai person job fit, serta orang yang sesuai dengan budaya dan nilai organisasi yang disebut person organization fit. Menurut berbagai rekan-rekan, person job fit memastikan kemampuan individu sesuai dengan tuntutan pekerjaan, sementara person organization fit menekankan keselarasan nilai dan kepribadian dengan budaya perusahaan. Jika keduanya terpenuhi, karyawan cenderung lebih produktif, loyal, dan berkomitmen pada pekerjaannya. Seleksi juga memiliki hubungan yang erat dengan human resource planning. Setelah organisasi mengetahui kebutuhan tenaga kerja dari hasil perencanaan tersebut, proses seleksi dilakukan untuk mencari kandidat terbaik yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Dengan kata lain, human resource planning adalah dasar dan seleksi adalah langkah nyata untuk mewujudkannya. Akhirnya, seleksi yang efektif bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga tentang menemukan individu yang selaras dengan nilai dan visi organisasi agar keduanya dapat tumbuh dan sukses bersama. Langkah-langkah umum dalam seleksi karyawan biasanya dimulai dari tahapan awal. Yang pertama, penyaringan lamaran. Pada tahap ini, perusahaan menilai kelengkapan dan kesesuaian berkas pelamar, seperti pendidikan, pengalaman, dan keterampilan dengan posisi yang dibutuhkan. Tujuannya agar pelamar yang memenuhi syarat dasar yang lanjut ke tahap berikutnya. Contohnya, di PT Telkom Indonesia, HR hanya meloloskan pelamar dengan IPK minimal 3 dan jurusan sesuai posisi. Yang kedua, tes administrasi. Tahap ini memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen pelamar seperti ijazah, KTP, transkrip nilai, dan sertifikat pendukung. Contohnya, di Bank BRI, dokumen asli harus diverifikasi untuk memastikan data pelamar benar dan valid. Yang ketiga, praseleksi. Ini adalah tahap awal penilaian kemampuan pelamar sebelum seleksi utama. Biasanya berupa tes online seperti tes logika, kemampuan dasar, dan kepribadian untuk melihat kecocokan dengan budaya perusahaan. Contohnya, di Unilever Indonesia, kandidat mengikuti tes online untuk menilai apakah mereka sesuai dengan nilai dan karakter perusahaan. Jadi, agar proses seleksi itu berjalan dengan efektif, ada dua kunci yang harus kita pegang, yaitu alat seleksi yang digunakan. Yang pertama haruslah valid, dan yang kedua reliable. Nah, maksudnya ini gimana? Nah, valid itu maksudnya adalah skill set SDM yang kita akan rekrut itu haruslah pas dengan job desk yang ada di organisasi atau perusahaan kita. Contoh nih, misalnya kita lagi ngomongin rumah makan, kita lagi nyari untuk orang dapur. Nah, yang jelas bahwa pasti dong yang kita cari itu SDM yang memiliki kemampuan memasak. Misalnya cara dia menggoreng, cara dia membakar, atau misalnya cara dia menggunakan pisau dan lain sebagainya. Gak mungkin dong kita nyari orang dapur yang jago ngelas pagar misalnya, kan gak mungkin gitu. Itu yang pertama. Oke, yang kedua itu reliable. Maksudnya apa sih reliable ini? Nah, reliable ini maksudnya yaitu kualitas kerja dari SDM yang akan kita terima itu konsisten atau tidak berubah-ubah. Jadi balik lagi ke contohnya, kita nyari orang dapur nih yang bisa masak tadi kan, kasusnya bukan yang jago ngelas gitu kan. Nah, kemampuan dia memasak nih, mematangkan suatu masakan, misalnya nih kayak kita lagi makan ikan bakar misalnya. Nah, itu tingkat kematangannya untuk si ikan bakar ini harus pas gitu. Jangan dia kurang mateng atau bahkan kematangan gitu kan, gosong gitu. Nah, selain itu juga makna reliable itu tingkat kematangannya itu dapat dijaga secara konsisten. Jadi misalnya hari ini dia ngebakar, matangnya pas. Besok matangnya harus pas juga. Minggu depan, bulan depan, tahun depan, itu tingkat kematangannya harus pas juga. Nah, itulah yang disebut reliable tadi itu. Nah, jadi kalau memang tahap seleksi tadi sudah memenuhi dua kriteria ini, valid dan reliable, maka tahap seleksi itu sudah bisa dikatakan menjadi tahap seleksi yang efektif. Kenapa? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Karena kalau misalnya sudah SDM yang kita terima itu sudah valid, nah itu di pihak manajemen kita udah nggak usah repot lagi mikirin tentang trainingnya, skill set yang dibutuhin untuk job desk yang ada di organisasi atau usaha kita. Terus yang kedua, kalau misalnya SDM yang kita terima itu udah reliable, udah konsisten kualitas kerjanya, nah itu pihak manajemen juga sudah nggak repot lagi tuh terkait pengawasan, QC, controlling gitu kan, produk-produk yang dikerjakan si SDM yang kita terima tadi, seperti itu.
Jadi dalam proses seleksi rekrutmen karyawan itu ada beberapa tes yang harus dilalui oleh calon pegawai. Yang pertama itu ada tes kognitif. Tes kognitif digunakan untuk melihat seberapa cepat orang itu berhitung, berpikir, dan juga menyelesaikan masalah. Contohnya ada calon staf administrasi yang diberikan pertanyaan tentang logika sederhana dan juga hitungan sederhana. Kemudian yang kedua itu ada tes kepribadian. Tes kepribadian digunakan untuk melihat apakah seseorang itu bisa bekerja dan juga berbaur dalam tim dan apakah mereka cocok dengan budaya perusahaan. Yang ketiga itu ada tes integritas. Tes integritas dilakukan untuk melihat seseorang itu apakah mereka memiliki sifat yang jujur dan juga bertanggung jawab. Contohnya jika mereka dihadapi dalam situasi perusahaan ataupun rekan kerja di mana mereka berlaku curang dan bagaimana cara dia menghadapinya. Dan yang terakhir itu ada simulasi. Jadi simulasi ini digunakan untuk melihat jika seseorang ini langsung bekerja di lapangan. Apakah mereka paham dengan kerjaan mereka ataupun mereka hanya paham secara teori. Contohnya ada calon desainer, mereka diberikan challenge untuk menyelesaikan apakah mereka bisa menyelesaikan desain ini selama 30 menit ataupun tidak. Jadi intinya setiap tes dalam proses rekrutmen dalam perusahaan itu mempunyai tujuan sendiri dan tugas HR adalah tinggal menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berbicara mengenai proses seleksi karyawan, ada salah satu tahapan yang paling penting yaitu wawancara kerja, di mana pada tahapan ini pelamar akan bertemu langsung dengan pihak perusahaan untuk saling mengenal, saling bertukar informasi, dan saling menilai. Perusahaan ingin tahu apakah pelamar ini cocok untuk mengisi posisi yang tersedia, sementara pelamar juga ingin tahu apakah posisi atau pekerjaan yang ditawarkan ini sesuai dengan yang mereka inginkan. Wawancara sendiri terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada structured interview, non-directive interview, panel interview, situational interview, behavioral interview, dan computerized interview. Dari beberapa jenis interview tersebut, salah satu interview yang umum digunakan yaitu structured interview. Kenapa? Karena pada structured interview di sini pertanyaannya ini sudah disusun dan sama untuk semua kandidat, sehingga hasilnya akan lebih objektif dan mudah untuk dibandingkan. Metode structured interview ini juga bisa mengurangi terjadinya bias penilaian dan akan memudahkan keputusan rekrutmen untuk lebih adil sehingga akan lebih mudah menilai pelamar. Bias ini memang jadi masalah yang klasik pada proses wawancara karena mungkin kadang pewawancara kebawa kesan pertama, lebih suka kandidat yang mirip dengan dia atau malah terpengaruh oleh stereotip tertentu. Makanya wawancara struktur dianggap paling efektif untuk menjaga keadilan dan konsistensi hasil. Supaya hasilnya lebih maksimal, perusahaan harus menyiapkan wawancara dengan matang, mungkin seperti dari tempat yang dibuat nyaman, pewawancaranya dilatih biar lebih objektif, pertanyaan yang disiapkan ini harus jelas dan terlebih dahulu harus memahami CV dari masing-masing kandidat. Intinya, wawancara itu merupakan salah satu tahapan yang paling penting apabila dilakukannya dengan cara yang terencana dan adil, sehingga hasilnya bisa benar-benar menunjukkan kualitas dari calon karyawan. Pada bagian ini, kita akan membahas tahap penting setelah wawancara, yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Setelah kandidat melalui proses wawancara, langkah krusial berikutnya adalah memastikan bahwa semua data dan informasi yang mereka sampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Disinilah HR melakukan pemeriksaan latar belakang. Pemeriksaan ini mencakup beberapa hal, seperti verifikasi pendidikan, pengalaman kerja, catatan kriminal, hingga referensi dari atasan sebelumnya. Proses ini tidak hanya formalitas administratif, tetapi berfungsi untuk menjamin kejujuran kandidat dan mencegah resiko salah rekrutmen. Menurut artikel yang ditulis oleh Heather tahun 2016, hasil survei menunjukkan lebih dari separuh profesional HR pernah menemukan informasi yang tidak akurat dalam resume pelamar. Karena itu, tahap ini menjadi semacam filter akhir sebelum keputusan perekrutan dibuat. Selain pemeriksaan data, HR juga akan menghubungi referensi. Biasanya mantan atasan atau rekan kerja yang bisa memberikan penilaian tentang kemampuan dan etos kerja kandidat. Tapi dalam praktiknya, referensi tidak selalu objektif, di mana kandidat cenderung memilih orang yang akan memberikan komentar positif. Nah, untuk menghindari resiko hukum, banyak perusahaan kini hanya membatasi informasi referensi pada hal-hal dasar seperti waktu kerja dan jabatan terakhir. HR disarankan fokus pada perilaku kerja yang bisa diamati dan relevan, bukan opini pribadi yang bisa disalahartikan. Karena itu, penting adanya etika dan legalitas dalam proses ini.
Semua pemeriksaan harus dilakukan secara transparan, proporsional, dan sesuai hukum ketenagakerjaan serta perlindungan data pribadi. Di era digital sekarang, HR juga sering meninjau akun media sosial kandidat. Dari sana, HR bisa menilai gaya komunikasi, nilai-nilai personal, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Tapi penilaian ini tetap harus dilakukan secara objektif dan etis, tanpa melanggar privasi atau melakukan diskriminasi berdasarkan pandangan pribadi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pemeriksaan latar belakang dan referensi adalah tahap penyaring akhir dalam proses rekrutmen. Dengan proses verifikasi yang baik, perusahaan dapat membangun kepercayaan sejak awal dan memastikan bahwa karyawan yang diterima benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan nilai organisasi. Setelah karyawan terpilih, langkah berikutnya adalah penempatan karyawan. Penempatan atau placement menurut Schuler dan Jackson tahun 2007 adalah proses menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan tertentu yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, minat, dan kepribadiannya setelah melalui proses seleksi. Lalu bagaimana cara penempatan karyawan agar efektif? Agar penempatan berjalan dengan baik dan mendukung tujuan perusahaan, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Tentunya, the right man on the right job, yaitu menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai. Penempatan harus berdasarkan hasil penilaian kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan, serta pertimbangan pada pengembangan karir. Lalu bagaimana contoh penempatan karyawan yang efektif, misalnya dalam perusahaan retail besar seperti Matahari Department Store. HR menempatkan karyawan yang memiliki kemampuan komunikasi dan pelayanan tinggi di posisi customer service, bukan di bagian gudang. Hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi pelayanan. Lalu, apa dampak salah penempatan karyawan terhadap kinerja? Penempatan kerja yang salah atau tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dapat membuat karyawan tidak dapat bekerja dengan maksimal, sehingga tujuan perusahaan tidak akan berjalan efektif. Dan itu akan berdampak kepada karyawan, yaitu menurunnya motivasi kerja karena pekerjaan tidak sesuai kemampuan, maka dapat menimbulkan stres kerja pada karyawan. Dan dampak bagi perusahaan yaitu produktivitas dan loyalitas karyawan menurun sehingga berdampak kepada tujuan perusahaan. Contoh apabila salah penempatan karyawan, misal seorang HR ditempatkan sebagai training spesialis, padahal latar belakangnya adalah administrasi personalis. Akibatnya, pelatihan tidak efektif dan kinerja tim penjualan tidak meningkat. Etika dalam manajemen sumber daya manusia berarti penerapan prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab dalam proses mendapatkan, menilai, dan menempatkan karyawan. Etika sangat penting karena keputusan dalam seleksi tidak hanya menentukan masa depan seseorang, tetapi juga mencerminkan integritas dan citra organisasi. Dari sisi etika, terdapat beberapa isu utama, yaitu keadilan, diskriminasi, dan kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan. Proses seleksi harus dilakukan secara adil, objektif, dan transparan, sehingga setiap pelamar memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan gender, usia, agama, ras, atau latar belakang sosial. Selain itu, organisasi juga wajib menjaga kerahasiaan data pelamar dan memastikan keputusan penerimaan didasarkan pada kompetensi, bukan faktor pribadi atau kedekatan tertentu. Namun, dalam praktiknya, proses seleksi dan penempatan sering menghadapi tantangan etis, seperti adanya bias tidak sadar dari pewawancara atau tekanan untuk segera mengisi posisi kosong. Di era digitalisasi ini muncul pula tantangan baru, yaitu misalnya penggunaan AI dan tes online dalam perekrutan. Meskipun teknologi ini meningkatkan efisiensi, ada resiko bias algoritmik, yaitu ketika sistem secara tidak sadar lebih memihak kepada kelompok tertentu karena data pelatihannya yang tidak netral. Akibatnya, kandidat yang sebenarnya kompeten bisa dirugikan. Oleh karena itu, perusahaan perlu berhati-hati dalam menggunakan teknologi rekrutmen. Diperlukan evaluasi sistem AI, validasi alat tes online, serta pengawasan manusia agar keputusan seleksi tetap etis, adil, dan sesuai hukum. Dengan menjaga aspek etika dan mampu mengatasi tantangan teknologi, organisasi dapat membangun proses rekrutmen yang efisien, berintegritas, dan berkeadilan.
Proses seleksi karyawan dimulai dari perencanaan SDM untuk menemukan kandidat terbaik yang sesuai dengan pekerjaan dan budaya organisasi. Keberhasilan seleksi bergantung pada alat yang valid, reliable, dan objektif. Dengan menerapkan proses seleksi yang adil, transparan, dan berbasis kompetensi, organisasi dapat memperoleh karyawan yang tepat, meningkatkan kinerja, serta membangun lingkungan kerja yang profesional dan berintegritas. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal yang keliru atau kurang tepat, mohon bisa didiskusikan bersama-sama, karena pada dasarnya kita sedang belajar bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.